Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mengilustrasikan kisah dari seorang bocah bernama Yuda. Bocah soleh berumur 12 tahun yang terus berjuang untuk merawat ayahnya sakit tumor otak, juga merawat adiknya yang baru berusia 2,5 tahun. Di tengah keterbatasan ekonomi juga ia yang masih anak-anak, Yuda tak pernah putus asa dan terus berjuang. Bocah 12 tahun tersebut bernama Yuda Setiawan. Ia berasal dari Dusun Bakan Pintu, RT 5 RW 2, Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Yuda merupakan anak kedua. Ia memiliki seorang kakak bernama Kevin Setiawan, berumur 16 tahun. Namun sang kakak tak tinggal bersamanya, melainkan sudah bekerja di Cikarang. Di rumahnya, Yuda tinggal bersama seorang adik dan juga ayahnya. Sang adik baru berumur 2,5 tahun, bernama Yuska Setiawan. Sementara ayahnya bernama Iwan Setiawan. Merupakan pria 37 tahun yang bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan untuk ibu dari Yuda, bernama Kesih, berumur 35 tahun, yang pada saat itu tak tinggal bersama mereka, melainkan bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab sebagai seorang buruh migran. Bisa disebut sebagai seorang TKW. Maret 2019, Yuda beserta sang ayah dan adiknya menempati hunian ala kadarnya yang hanya berukuran 4x4. Rumah itu jauh dari kata layak. Angin kencang pun mungkin bisa merobohkannya. Rumah yang hanya terdiri dari kamar tidur, dapur serta kamar mandi. Dindingnya hanya berupa lembaran asbes. Atap rumah pun hanya seadanya. Sehingga ketika hujan mereka cemas, bukan hanya karena bocor, tetapi juga takut jika rumah itu ambruk. Menurut sang ayah, rumah tersebut berdiri di atas tanah saudara. Rumah lama terpaksa ia jual karena desakan ekonomi. Sebenarnya ada keinginan untuk membeli bahan bangunan untuk memperbaiki kerusakan rumah yang saat ini mereka tinggali. Namun apa daya, untuk kebutuhan sehari-hari termasuk makan sangat sulit, apalagi jika harus memperbaiki rumah. Untuk menopang ekonomi, sang ibulah yang selama ini menjadi sumber utama. Seluruh kebutuhan pokok termasuk makan bergantung dari kiriman sang ibu. Bukannya sang suami tak berusaha, namun penyakit yang diderita semakin membuatnya lemah. Yang awalnya ia mampu bekerja serabutan, termasuk menjadi kuli bangunan. Di tahun 2019 itu, Iwan lebih sering terbaring tak berdaya. Rupanya ia mengidap penyakit tumor otak. Diperkirakan Iwan mulai mengidap tumor otak semenjak tahun 2016. Dan tahun itu adalah tahun ketiga. Di tahun ketiga itu pula nampaknya penyakitnya semakin parah. Ia menjadi lebih sering kejang-kejang dan sudah tak mampu lagi untuk bekerja. Nyaris tak ada pemasukan untuk keluarganya, kecuali jika sang istri atau anak pertama mengirim uang. Uang dari anak pertama kerap digunakan Iwan membeli susu untuk Yuska, yaitu adik dari Yuda atau anak terakhirnya. Namun tak sampai di situ cobaan yang mereka hadapi. Sang istri pun tak sanggup memikul beban ekonomi keluarga, hingga meminta untuk berpisah saja. Hal itu membuat Iwan semakin frustasi. Ia mengkhawatirkan nasib kedua anaknya masih kecil. Yuda yang baru berumur 12 tahun dan merupakan pelajar kelas 6 SD, ialah yang paling terdampak atas keadaan tersebut. Bagaimanapun sang ayah hanya bisa meminta tolong kepadanya jika terjadi sesuatu. Di usia yang baru 12 tahun, Yuda harus berjuang mendampingi ayahnya, juga harus berjuang merawat sang adik yang baru berusia 2,5 tahun. Menurut sang ayah, selama ini Yudalah yang kerap menyiapkan makan untuk ayah dan adiknya, juga mencari berbagai kebutuhan jika sang ayah sedang kambuh. Tentunya Yuda pula yang selama ini mengurus rumah. Sebuah beban yang sangat berat bagi anak seusianya. Terkadang jika sang ayah sedang kejang-kejang, Yuda hanya bisa menangis sambil memijit kepala ayahnya, berharap agar sang ayah bisa segera pulih. Karena merawat ayah dan adiknya pula, pola makan Yuda menjadi tak teratur. Begitupun dengan aktivitas lain termasuk bersekolah. Yuda kerap bolos dari sekolah dan memilih untuk merawat sang ayah. Yuda sebenarnya berkeinginan untuk masuk ke pesantren. Ia juga bercita-cita untuk menjadi seorang polisi. Namun kini harapannya seolah pupus. Ia tak sanggup untuk meninggalkan ayahnya. Diketahui Iwan sudah sering keluar masuk rumah sakit. Iwan pernah dirawat di Rumah Sakit Siloam, Purwakarta. Namun belakangan ketika semakin parah, Iwan akhirnya dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Melihat Yuda yang kerap warawiri mengurus sang ayah, beberapa tetangga juga orang yang tak dikenal kadang memberikan bantuan.
baik makanan ataupun uang. Yuda mengatakan ada orang baik membantu mereka. Salah satu yang disebut adalah ibu lurah. Namun demikian tak jarang pula mereka tetap kekurangan. Maka untuk memenuhi kebutuhan, kadang sang ayah datang ke tetangga ataupun ke saudara untuk meminjam uang. Sedangkan untuk makanan, terkadang kakak dari ibu datang untuk memberikan makan. Di awal 2019 itu ketika penyakit sudah semakin parah, Iwan pun lebih sering masuk ke rumah sakit Hasan Sadikin. Beruntungnya sang ayah masih bisa dirawat dengan bantuan BPJS. Bahkan karena jarak yang merepotkan jika harus dari Karawang ke rumah sakit, maka di Bandung mereka tinggal di Yayasan Rumah Teduh Sahabat Iin, sebuah yayasan yang membantu pasien dari luar kota untuk berobat kanker, di mana pengobatannya tentunya memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Maka mereka akan dibantu untuk tempat tinggal agar lebih dekat ke rumah sakit. Namun kala itu Yuda belum viral. Bagaimanapun Rumah Teduh menampung 150 pasien dengan 12 rumah singgah. Ira Ningsih sendiri belum mengetahui jika ada anak kecil yang terus menemani ayahnya. Saat merawat sang ayah itulah Yuda sudah tak pernah lagi masuk ke sekolah. Terhitung hampir 3 bulan ia bolos. Padahal tahun itu adalah tahun yang menentukan. Ia yang sudah kelas 6 SD tentunya harus fokus untuk mempersiapkan kelulusan, juga untuk memasuki bangku sekolah menengah pertama. Sesuai dengan aturan di sekolahnya, maka Yuda akhirnya diberi teguran. Jika sebulan ke depan masih tak ke sekolah, maka ia dikeluarkan dari kelas 6 SD Negeri Situdam 1. Sebenarnya sang ayah sudah beberapa kali meminta Yuda untuk pergi saja ke sekolah. Iwan mengatakan, Yuda adalah anak yang penurut dan cekatan. Ia selalu mendampingi, bahkan saat berkunjung ke rumah paman dan bibinya. Yuda selalu menemani saya. Saya nyaman sama dia. Kalau disuruh apapun dia mau. Apalagi kalau di rumah sakit Hasan Sadikin. Yuda selalu semangat kalau disuruh. Tapi kalau lagi ulangan atau UTS, saya stop dulu berobat ke rumah sakit. Yuda tuh cekatan anaknya, ungkap Iwan kepada media. Rupanya, Yuda juga selalu memberikan suntikan semangat kepada Iwan. Jika kejangnya kambuh, Yuda tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi mereka hanya tinggal bertiga. Yuda tahu kalau saya mau kejang, ucap Iwan yang terbaring lemah. Kembali kepada Yuda yang hari itu menemani sang ayah di Rumah Teduh. Suatu hari di bulan Maret 2019, tengah malam pukul 12 sang ayah kembali kumat. Namun karena kumat di tengah malam, Yuda tak enak hati untuk membangunkan para relawan. Malam itu Yuda hanya bisa menangis sambil memijit kepala ayahnya. Hal itu dilakukan sepanjang malam. Barulah ketika subuh, Yuda bergegas menggedor kamar relawan, mengatakan jika sang ayah kejang-kejang. Para relawan pun segera menolong Iwan. Sementara Yuda diberi uang 100.000 untuk makan. Namun uang itu hanya dipegang begitu saja. Yuda tak beranjak kemanapun atau membeli makan. Ia hanya terus menangis menemani ayahnya yang kejang-kejang. Hari itu seorang relawan melapor kepada Ira Ningsih, pendiri yayasan. Ada anak kecil yang terus menemani ayahnya untuk berobat. Ira Ningsih pun langsung mengejar ke rumah sakit. Sesampainya di UGD, itulah pertama kalinya ia mengetahui Yuda. Padahal sudah 3 bulan ini Yuda tinggal di yayasannya. Ira Ningsih pun merekam Yuda yang sedang menangis dan kemudian mengunggah videonya. Video inilah yang kemudian viral. Viralnya video tersebut membuat dukungan untuk Yuda mengalir deras. Ketika Yuda diundang ke acara hitam putih, terungkap bahwa ia menyukai sepak bola, khususnya tim Persija. Yuda pun menerima dukungan moral dari ketua tim Persija yang dikirim melalui sebuah video. Kala itu juga banyak yang ingin mengadopsi, meski mengetahui sang ayah masih hidup. Ira Ningsih mengaku jika banyak bantuan dana diberikan untuk Yuda, banyak yang siap menjamin kelangsungan sekolahnya. Ia yakin ke depan Yuda akan diberikan kemudahan. Terkait dengan sekolah, pihak sekolah akhirnya bisa mentoleransi. Untuk mengejar ketertinggalan pelajaran selama ini, Rumah Teduh akhirnya menyediakan guru les privat, hingga Yuda siap untuk menghadapi ujian nasional. Itulah kisah teladan dari Yuda. Meski dengan segala keterbatasannya, ia tetap berbakti dan berusaha untuk berjuang. Jika ada kesalahan dalam video ini, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.